Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih pada ilmu pengetahuan alam, pada materi sistem organisasi kehidupan bersama saya. Nah, saya akan mengingatkan bahwa pada materi tingkat organisasi kehidupan yang akan dibahas yaitu adalah yang pertama sel, di mana sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup yang akan membentuk jaringan. Karena jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Kemudian jaringan akan membentuk organ, di mana jaringan-jaringan yang berbeda ini nanti akan bekerja sama membentuk organ untuk menjalankan satu fungsi tertentu. Kemudian dari organ akan terbentuk sistem organ, dan dari sistem organ akan terbentuk organisme. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan dengan fungsi yang berbeda bekerja sama menjalankan fungsi tertentu. Maksud dari beberapa jaringan dengan fungsi yang berbeda adalah misalnya jantung adalah organ yang memiliki fungsi untuk memompa darah. Nah, di mana organ jantung ini terdiri atas jaringan otot jantung, jaringan darah, jaringan saraf, di mana ketiga jaringan ini bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu pada organ jantung, yaitu memompa darah. Nah, organ berdasarkan makhluk hidupnya, ini makhluk hidup tingkat tinggi, yaitu ada hewan dan tumbuhan. Nah, hewan pun hampir sama organ-organnya, mirip kepada manusia juga, gitu ya. Jadi, organ hewan juga ada yang dimiliki oleh organ manusia. Nah, organ pada hewan ini ada bagian luar, yaitu ada mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, kulit, dan lain-lain. Ya, kalian dapat memikirkannya apa bagian-bagian organ luar pada hewan lainnya. Kemudian bagian yang dalam adalah jantung, paru-paru, hati, ginjal, lambung, usus, lidah, kerongkongan, dan lain-lain. Ya, silakan berpikir kembali ya. Kemudian pada tumbuhan juga terdapat organ luar, diantaranya akar, batang, daun, bunga, buah, dan organ bagian dalam yaitu biji. Organ pada hewan yang pertama adalah mata. Mata yaitu organ yang terdiri atas jaringan epitel squamous atau jaringan epitel selapis. Kemudian ada jaringan saraf, jaringan darah, dan jaringan otot lurik. Sedangkan hidung yaitu organ yang terdiri atas jaringan saraf, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan epitel, darah, dan jaringan ikat. Misalkan jaringan tulang rawan pada hidung bagian depan kita itu tidak keras. Nah, itu maksudnya adalah tulang rawan. Ya, tulang kerasnya berada di bagian belakangnya, yaitu menyatu pada tulang wajah nantinya. Kemudian ada organ tangan, di mana organ tangan adalah organ yang terdiri atas jaringan saraf, tulang rawan, tulang keras, dan otot lurik. Kemudian jaringan ikat serta jaringan epitel. Nah, misalkan otot lurik. Otot lurik adalah jaringan otot yang dekat dengan tulang atau rangka, ya. Karena fungsinya nanti untuk menggerakkan tulang-tulang pada hewan atau manusia. Kemudian organ jantung. Organ jantung tersusun atas jaringan otot jantung, darah, dan juga jaringan saraf. Nah, jaringan otot jantung ini hanya ada di jantung, gitu ya. Kemudian organ ginjal, organ yang tersusun atas jaringan otot polos, jaringan darah, jaringan
saraf, dan juga jaringan epitel. Kemudian organ otak, yaitu organ yang tersusun atas jaringan saraf, jaringan darah, dan jaringan ikat. Misalkan jaringan ikatnya lemak gitu ya. Nah, kemudian fungsi dari organnya, seperti contoh tadi, maka fungsi mata misalnya adalah organ yang berfungsi untuk melihat ya, atau menangkap rangsangan berupa cahaya ya. Kemudian hidung, organ yang berfungsi untuk menghirup udara yang di dalamnya terdapat oksigen. Dan aroma, di mana aroma ini adalah seperti bau dan wangi. Jadi aroma itu bau dan wangi ya. Fungsi dari organ tangan, yaitu organ yang berfungsi untuk meraba karena memiliki saraf yang untuk meraba, dan juga berfungsi sebagai alat kerja seperti memegang. Organ jantung, yaitu organ yang berfungsi untuk memompa darah. Organ ginjal, yaitu organ yang berfungsi untuk menyaring darah. Kemudian otak adalah organ yang berfungsi untuk memproses rangsangan ya. Jadi informasi yang kita dapat berupa rangsangan diproses pada otak yang nanti akan diteruskan kembali menjadi sebuah respon, apakah berupa gerak atau mengeluarkan zat hormon pada tubuh kita. Yang kedua adalah organ tumbuhan. Organ tumbuhan yang terlihat yang paling bawah yaitu ada akar, di mana akar terdiri atas jaringan epidermis, meristem, parenkim, kolenkim, dan pengangkut. Begitu juga batang, yaitu organ yang terdiri atas jaringan epidermis, meristem, parenkim, kolenkim, sklerenkim, serta pengangkut. Nah, di sini organ batang ada sklerenkimnya, artinya jaringan yang sudah permanen, jaringan yang sudah tua gitu ya, karena batang akan mungkin untuk dapat menua gitu ya. Semakin keras dia akan, semakin tua akan semakin keras dia. Kemudian organ daun, yaitu organ yang terdiri atas jaringan epidermis. Epidermis pada daun ini ada di bawah dan di atas ya. Di bawah itu nanti akan bermodifikasi menjadi stomata yang fungsinya untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan bagian atas nanti akan dilapisi oleh yang namanya kutikula untuk mencegah penguapan berlebihan ya. Jadi agar air di dalam tumbuhan, cairan di dalam tumbuhan tidak berlebihan menguap ke atas. Kemudian ada parenkim, contohnya parenkim palisade pada daun, yaitu karena terdapat klorofil atau kloroplas untuk fotosintesis. Kemudian ada sklerenkim, serta pengangkut. Yang selanjutnya adalah buah, yaitu organ yang tersusun atas jaringan epidermis, parenkim, dan sklerenkim. Dan yang terakhir adalah biji, yaitu organ pada tumbuhan yang tersusun atas jaringan epidermis dan parenkim. Nah, fungsi dari organ tumbuhan yang pertama dari akar, yaitu organ yang berfungsi untuk melekatkan pada tanah, juga sebagai cadangan makanan dan sebagai tempat bernafas. Kemudian batang pun adalah organ yang berfungsi untuk transportasi zat. Maksud transportasi zat adalah keluar masuknya zat, baik itu air dan garam mineral menuju ke daun atau hasil fotosintesis menuju seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian bisa juga sebagai cadangan makanan, seperti halnya kentang. Itu adalah organ batang yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian bernafas, karena di batang, di epidermisnya akan bermodifikasi menjadi lentisel yang fungsinya sebagai pernafasan juga gitu ya, alat pertukaran gas. Kemudian bisa juga sebagai alat reproduksi vegetatif ya, contohnya batang singkong atau misalkan umbi batang. Kemudian ada daun, yaitu organ yang berfungsi untuk fotosintesis karena memiliki kloroplas yang di dalamnya terdapat klorofil. Kemudian juga sebagai alat reproduksi vegetatif,
dalam hal ini vegetatif adventif ya yang disebutnya, karena seperti daun cocok bebek, di tepi-tepi daunnya itu terdapat tumbuh tunas-tunas baru gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian yang keempat adalah bunga. Bunga adalah organ yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif, karena ada jantan dan betina. Kemudian untuk buah, ini organ yang berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan, karena dari buah ini nutrisi dan vitaminnya dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi pada makhluk hidup. Biji, yaitu adalah organ yang berfungsi meneruskan keturunan atau alat perkembangbiakan yang utama yang menentukan kelangsungan hidup generasi. Jadi setiap tumbuhan biasanya akan dimulai dari biji ya. Nah, berikut adalah organ bagian dalam pada tubuh manusia ya. Kita contohkan pada manusia, yaitu ada hati, ada jantung, ada lambung, ada otak, ada ginjal, ada paru-paru, kemudian ada usus halus dan usus besar di situ ya. Kemudian ada kelenjar dan juga ada alat reproduksi pada wanita. Yang berikut adalah gambar daripada organ tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, pada bagian kotak yang di bawah itu, bagian atasnya adalah gambar dari tumbuhan yang disebut golongan monokotil, sedangkan yang di bawah adalah dikotil. Nah, berikut adalah soal permainan berupa teka-teki silang yang harus kalian jawab. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.